Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta para ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri rahmat dan perlindungan bagi ustadz, keluarga, tim dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Saat ini saya sedang berusaha belajar diam sebagaimana belajar berbicara, sebagaimana disampaikan ustadz pada materi kajian sebelumnya. Disampaikan oleh Abu Darda rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala. Kita hanya menukilkan keterangan beliau. Namun saat ini saya dihadapi situasi yang mana orang lain belum bisa menjaga rahasia dari saya. Menjaga rahasia saya mungkin. Sebetulnya rahasia saya ini bentuknya pengumuman yang pastinya juga saya akan beritahukan kepada rekan yang lain jika waktunya sudah tepat. Namun rekan saya ini mungkin khilaf dan terselip saat berbicara dengan orang lain, sehingga rahasia ini sudah diketahui banyak orang sebelum saya berikan infonya secara langsung. Mengetahui hal ini saya sebenarnya kecewa dan sedih Ustaz, karena di satu sisi saya berusaha menjaga amanah orang lain, tetapi amanah yang saya berikan kepada orang lain belum bisa terjaga. Mohon nasihatnya Ustaz dalam menghadapi situasi seperti ini. Demikian pertanyaan saya, semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah, semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Hadirin Allah muliakan, ketika kita menjaga amanah, maka kita menjaga amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pamrih kepada manusia atau bukan transaksional kepada manusia. Betul, kita sangat mengharapkan manusia amanah terhadap hak kita dan juga hak-hak orang lain tentu saja. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa masuk ke kotak yang bukan ranah kita. Ranah kita adalah lisan kita, ranah kita adalah sikap kita, ranah kita adalah perilaku kita. Nabi SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang mukmin yang lain, orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan perbuatannya. Itu ranah kita. Ranah kita adalah sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Adapun orang lain tidak amanat terhadap hak kita, maka sejatinya kita tidak dirugikan sama sekali. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak. Yang rugi itu yang zalim. Yang rugi adalah yang zalim. Dan di antara bentuk kezaliman adalah tidak amanat. Di antara kezaliman adalah tidak amanat. Adapun yang terzalimi, maka tidak dirugikan hakikatnya. Kalau dia tidak mendapatkan haknya di dunia, dia akan dapat haknya di akhirat, sebagaimana hadits muflis. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 47 misalnya sebagai contoh, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun, gitu loh. Apakah ada yang celaka kecuali orang-orang yang zalim? Artinya yang celaka hanyalah orang-orang zalim. Orang yang terzalimi nggak celaka. Yang celaka hanyalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain misalnya Al-An'am 21 mengatakan innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Orang-orang zalim gak akan beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu harus kita ingat, bahwa yang akan apes, yang akan sial, yang akan yang akan hancur itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi tetap fokus pada diri kita, tetap berbaik, tetap menjaga amanat,
tetap menjaga lisan, tetap belajar diam sebagaimana kita belajar bicara, dan sabar dengan hal tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98, dan 99, walaqad na'lamu annaka yadhiqu bima yaqulun, dan kami mengetahui ketidaknyamanan di dalam dada Anda karena ucapan-ucapan yang mereka sampaikan, fitnahan yang mereka sampaikan, omongan yang mereka sampaikan. Kami tahu ada ketidaknyamanan dalam dada Anda. Apa solusinya? Coba lihat ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, bertahmidlah kepada Rabbmu, dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jadi sekali lagi kita diperintahkan untuk berzikir ketika ada orang yang zalim kepada kita, disuruh bertasbih, disuruh bertahmid, dan memperbanyak salat. Jaga salat kita dan terus beribadah kepada Allah sampai ajal. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Dan maafkan, wa'mur bil urfi, dan tetap ajak pada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh dan orang-orang yang bersikap bodoh. Dan salah satu sikap bodoh adalah tidak amanat. Jadi sekali lagi sabar. Dan berikutnya, dinamika seperti ini memberikan kita banyak hikmah. Di antara kita bisa membaca pihak lain, atau kita bisa membaca teman-teman kita atau orang-orang yang di sekeliling kita, mana yang amanat, mana yang tidak amanat. Dan ini modal berharga untuk kedepannya. Mana yang amanat, mana yang tidak amanat, mana yang menjaga lisan, mana yang tidak menjaga lisan. Ini pelajaran mahal. Bahkan kita bisa melihat siapa kawan, siapa lawan. Jadi ambillah hikmah dari ini semua, dan kita nggak akan dirugikan. Nggak akan dirugikan. Kita rugi kalau kita berdosa kepada Allah. Itu rugi. Kita rugi kalau kita bermaksiat. Selama kita nggak bermaksiat dan kita korban fitnahan orang atau omongan orang, maka kita tidak dirugikan. Dan sejarah mencatat, justru Allah akan angkat derajat kita. Dan teruslah bertasbih, teruslah bertahmid, dan teruslah beribadah kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bisawab.